على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita selesaikan kisah seputar perang apa kemarin? Perang Banu Quraidah terjadi pada tahun 5 Hijriah. Sambungan dari perang apa? Khandaq atau perang Ahzab. Kenapa diperangi Banu Quraidah waktu itu? Kenapa diperangi? Karena Banu Quraidah ternyata apa? Telah membuat sakit kaum muslimin. Dengan apa kok sakitnya? Perjanjiannya diingkari, dikhianati perjanjiannya. Paham ya? Gara-gara Banu siapa? Banu Nadir, Huyai bin Akhtab membujuk orang-orang Banu Quraidah akhirnya mau sepakat untuk membatalkan apa? Membatalkan dan juga mengkhianati perjanjian. Begitu selesai perang Ahzab, Allah telah berikan kemenangan atau perang Khandaq, langsung ketika segenap para sahabat meletakkan senjata-senjata mereka, Jibril datang. Mengatakan, "Awada'tu mustilah? Apakah kalian sudah meletakkan senjata kalian? Amanahnu, adapun kami, falam nada' ba'da asna fala nada' ba'na, falam nada' ba'du aslihatana." Adapun kami tidak akan meletakkan senjata-senjata kami setelahnya. Unhutilah haula, berangkat lagi ke mereka. Ke mereka siapa? Banu Quraidah. Langsung berangkat. Paham ya? Yang awal mula 3.000 pasukan tadi kurang lebihnya berangkat. Nah, kita lihat lagi. Kemarin ternyata apa? Kita baru pembahasannya seputar apa? Seputar kisahnya Abu Lubabah. Abu Lubabah diutus Rasulullah untuk berangkat menemui orang-orang Banu Quraidah. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Mereka ketika melihat Abu Lubabah nangis mereka. Laki-lakinya menangis, perempuannya menangis, seraya mengatakan, "Ya Abu Lubabah, kaifa tara lana?" Abu Lubabah, bagaimana ini? Bagaimana menurut pandanganmu untuk kami ini? Ananzilu ala hukmi Muhammad? Qala na'am. Apakah kita harus tunduk mengikuti peraturan hukum Nabi Muhammad? Apa kata Abu Lubabah? Na'am, iya. Ternyata Abu Lubabah nyesal. Abu Lubabah nyesal. Padahal itu kebenaran atau enggak? Kebenaran, nyesal, lari dia. Lari enggak mau ketemu Rasulullah, langsung lari ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi maksudnya, langsung mengikatkan diri apa? Di tiang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kabar itu sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata wa kata, sampai. Setelah sampai kabarnya ke Rasulullah, apa kata Rasulullah? Da'u, biarkan dia terikat. Da'u, biarkan dia terikat. Hatta yatuballahu alaihi, sampai Allah Ta'ala menerima taubatnya. Karena Abu Lubabah sudah benar. Abu Lubabah ketika mengatakan, "Iya, kalian harus tunduk dengan peraturan dan hukum Nabi Muhammad." Itu sudah benar, tapi dia menyesal. Menyesal karena apa? Karena Abu Lubabah ini awal mulanya memang termasuk dari bagian mereka, Banu Quraidah. Kasihan dengan mereka, merasa kasihan inilah dia dianggap mengkhianati apa? Allah dan Rasulnya. Paham ya? Akhirnya mengikat diri dia apa? Di tiang masjid sampai Allah Ta'ala apa? Memberikan dan menerima taubatnya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Halaman 44 bagian bawah itu. Yang ujung-ujungnya Banu Quraidah tetap apa? Tunduk dengan hukum ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walamma nazalu ala hukmihi sallallahu. Tatkala mereka semuanya tunduk dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalatil Aus berkata. Siapa Aus ini? Siapa Aus antum? Siapa Aus itu? Berkatalah Aus, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Siapa Aus? Siapa? Abu Lubabah. Masyaallah. Abu Lubabah lain lagi. Aus. Nah, kita lihat kemarin kan? Ada Aus, ada ini. Coba tanya. Insyaallah yang paham bisa jawab. Siapa Aus? Marga? Jangan tertukar. Aus. Marga orang-orang apa? Ansor. Jangan tertukar. Yahud mati kata. Banu Quraidah, Banu Nadir, Banu Qainuqa'. Jangan keliru. Qainuqa'. Ayo, coba antum ucapkan. Banu Nadir,
Banu Quraidah, satu lagi Qainuqa' Ka'in akhirannya. Naam. Paham ya? Nah, berkatalah Aus. Aus ini dari kabilah Ansor, Aus dan Khazraj. Jangan keliru. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad fa'alta fi Bani Qainuqa' ma qad 'alimta wa hum hulafa'u ikhwatina al-Khazraj. Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah memperlakukan kepada Bani Qainuqa' sebagaimana engkau mengetahui bahwasanya mereka adalah hulafa. Hulafa itu bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu hulafa itu sekutu. Paham ya? Kalau pemimpin hulafa itu sekutu, halif. Nah, yang mana mereka adalah sekutu kami, saudara kami Khazraj. Wa haula mawalina, mereka adalah pendukung-pendukung penolong kami. Faqala ala tardawna an yahkuma fihim rajulun minkum? Apakah kalian ridha kalau seandainya menghukumi di tengah-tengah mereka adalah salah seorang dari kalian? Qalu bala. Mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Qala fadzaka ila Sa'ad bin Mu'adz. Kalau gitu pergilah kalian kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sahabiyun jalil, sahabat yang mulia yang ketika meninggal dunia apa yang terjadi? Sampai disebutkan arsy Allah Taala bergetar. Masyaallah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa kana Sa'dun idzaka qad asabahu jurhun fi akhalihi. Saat itu saat lagi posisinya apa? Luka. Nah, tertimpa padanya luka fi akhalihi. Akhalihi bawah itu sebutkan, antum lihat. Akhalihi waridun fi wasfid dira'. Yaitu beliau pasti lagi luka di urat. Warid itu urat. Urat yang ada di tengah apa? Tengah lengan bawah. Dira'. Uratnya ada yang luka. Paham ya? Naam, urat. Naam. Kemudian waqad daraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid, dan saat itu Rasulullah telah membikinkan untuk dia suatu kemah, tenda di masjid. Liya'udahu min qaribin, agar bisa orang-orang yang mau menjenguk dan melihat, atau kalau seandainya mau kembali biar dekat tempatnya. Fa ba'atha ilaihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengutus kepadanya, faji'a bihi, didatangkanlah, diutus untuk apa? Untuk bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya didatangkan Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasulullah SAW. Waqad watta'u lahu 'ala himar. Waktu itu posisinya apa? Mereka mengantarkannya, siapa? Sa'ad bin Mu'adz tersebut di atas keledai. Wa ikhwatuhu minal Aus, dan saudara-saudaranya dari kalangan Aus. Wa ikhwatuhu minal Aus haulahu muhituna bihi. Saat itu saudara-saudaranya dari kalangan Aus di sekelilingnya mengelilingi Sa'ad bin Mu'adz. Wa hum yaqulun, perhatikan, mereka mengatakan, ya Aba Amr, wahai Aba Amr, ahsin fi mawalid, berbuat baiklah engkau kalau membikin hukum kepada pendukung-pendukung. Maksudnya itu sama-sama barakallahu fikum, saat itu marganya sama-sama Ansar itu loh. Paham ya? Falamma aktsaru alaih, kemudian tatkala sudah mulai banyak yang bicara-bicara seperti itu, barakallahu fiikum, qala laqad ana li Sa'din, sungguh telah datang waktu untuk Sa'ad. Ana itu telah datang waktunya. Alla ta'khudahu fillah laumata la'im. Di situ ujian. Paham ya? Yang minta orang-orang Ansar, orang Aus. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz bagiannya di situ. Bagian dari mereka. Diminta oleh orang-orang apa? Orang-orang Aus tadi itu, barakallahu fikum, orang Ansar, agar apa? Diminta agar berbuat baik dengan apa? Dengan mereka di dalam menetapkan hukumnya. Di sini ujian, milih siapa? Kalau milih syariat enggak pandang bulu. Paham ya? Mau qabilahnya, marganya, al-haq yang tegakkan. Kita lihat. Kita lihat bagaimana hukumannya nanti. Ini kan berkaitan masalah hukum apa sih? Menghukumi siapa sih? Banu Quraidah kan? Yang karena melanggar perjanjian akhirnya dikasih hukuman nanti kan, kita lihat lagi. Barakallahu fikum. Laqad ana li Sa'din alla ta'khudahu fillahi laumata la'im. Di sinilah sungguh telah datang waktu untuk Sa'ad bin Mu'adz agar apa? Agar tidak mengambil rasa takut sedikit pun celaan orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faraja'a rijalun min qaumihi ila Bani Abdul Ashhal. Kemudian ada sekelompok lelaki yang kembali dari kaumnya menuju Bani Abdul Ashhal. Fana'u ilaihim Bani Quraidah. Akhirnya mereka pun apa?
nah barakallahu fikum memberikan kabar kepada mereka tentang Banu Quraidah. Falamma dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tatkala dekat dan datang dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qumu ila sayyidikum. Ketika sudah mendekat Rasulullah mengatakan, berdirilah kalian, sambutlah pemimpin kalian. Paham ya? Maksudnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Naam. Faqama ilaihil muslimun, kemudian kaum muslimin mereka berdiri semuanya. Faqalu, mereka berkata, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, qad wallaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hukma fi Bani Quraidah. Sungguh Rasulullah telah mewakilkan kepadamu, menyerahkan urusan kepadamu tentang apa? Menghukumi atau tentang apa? Hukuman bagi Bani Quraidah. Paham ya? Diserahkan urusannya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz menghukuminya apa? Seperti hukuman yang Allah tetapkan dari atas langit yang 7. Di akhir hadisnya kita sebutkan. Di akhir hadis nanti akan kita sebutkan, kita baca. Naam. Faqala 'alaikum bidzalika ahdullah wa mitsaquhu annal hukma fihim kama hakamtu. Naam. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wajib atas kalian untuk komitmen, pegang kuat-kuat janji Allah bahwasanya menghukumi mereka sebagaimana yang aku hukumi. Maksudnya apa? Maksudnya kalian harus tunduk dengan hukum yang aku tetapkan itu loh. Karena yang aku tetapkan tersebut adalah hukum yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan dari mana? Dari atas langit yang 7. Jadi kalau aku tetapkan, kalian harus komitmen, harus pegang erat-erat hukum tersebut, ketetapan tersebut. Kalau mereka mengatakan na'am, iya. Qala wa 'ala man hahuna. Nah, kalau di sini untuk siapa yang di sini sekarang? Ini nanti di sini maksudnya siapa, kita lihat. Wa asyara ila nahiyati allati fiha Rasulullah. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada tempat yang di sisi yang ada tempat yang itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'ridun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Sa'ad bin Mu'adz malu itu loh. Karena di situ ada Rasulullah. Ketika Sa'ad bin Mu'adz menetapkan hukum, itu ada Rasulullah sehingga beliau berpaling. Sa'ad bin Mu'adz berpaling kenapa? Berpaling dari Rasulullah SAW ijlalan lahu, memuliakan Rasulullah SAW. Paham belum? Malu karena ada Rasulullah SAW di situ. Cuma Rasulullah sudah masrahkan, kamu yang hukumi, kamu yang menetapkan hukum untuk Banu Quraidah, apa hukumannya. Nah, kita lihat sini. Faqala Rasulullah SAW na'am. Kemudian Rasulullah SAW ketika diisyaratkan tadi itu, beliau mengatakan na'am, iya. Maksudnya bagaimana? Memang seperti itu. Kalau Sa'ad bin Mu'adz tetapkan hukum, kalian harus nurut semuanya. Karena hukum yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz itu adalah hukum Allah yang Allah Ta'ala tetapkan dari atas langit yang 7. Kita lihat. Faqala Sa'dun inni ahkum fihim. Sa'ad berkata, sesungguhnya aku menghukumi mereka dengan suatu hukum, ketetapan hukum, antuqtala muqatilatuhum. Masya Allah, ngeri sekali. Orang-orang Banu Quraidah yang ikut batalkan perjanjian dengan Rasulullah, mereka semua kaum lelakinya bunuh mereka semua, dibunuh. Ini hukuman pertama. Mereka semua dibunuh yang ikut perang kemarin. Perang apa? Khandaq. Bunuh. Wa tusba dararihim. Nah, kemudian apa? Anak-anak mereka, perempuan-perempuan mereka tawan. Hukumnya ini berat enggak hukumnya? Berat. Langgar perjanjian. Ikut perang Khandaq. Sampai berapa jumlahnya? 10.000 kan? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqi sab'ati arqi'ah. Arqi'ah itu, nah barakallahu fiikum, 6 bawah sebutkan bawah itu. Arqi'ah maksudnya adalah jam'ur raqi' wa hiya min asma'is sama' wal ma'na min fawqi sab'i samawati, maksudnya. Rasulullah setuju langsung. Rasulullah mengatakan, sungguh engkau telah menetapkan hukum wahai Sa'ad bin Mu'adz untuk Bani Quraidah dengan hukum Allah yang ditetapkan dari atas langit yang 7. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Makanya keutamaan besar sekali kan ketika meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar arsy Allah Ta'ala karena matinya Sa'ad bin Mu'adz. Naam. Sekali lagi, fa amara Rasulullah SAW an yuqtal man ambata minhum, langsung sudah tetapkan hukumannya ya, dibunuh. Nah, yang mereka kemarin ikut perang dibunuh mereka semuanya, laki-lakinya. Yang perempuan-perempuan, anak-anak ditawan. Paham ya? Kita lihat. Tapi ada enggak yang dibunuh perempuan? Ada satu. Oknum perempuan satu. Namanya Bananah. Paham ya? Nah, Bananah ini perempuan yang
satu-satu perempuan dibunuh, yang lainnya dibunuh mah. Banana ini dibunuh kenapa? Karena waktu itu dia barakallahu fiikum melempar batu ke arah kepalanya Khalid bin Suwaid. Salah satu sahabat terbunuh. Nah, kita lihat nanti biar tambah jelas. Akhirnya Rasulullah merintahkan agar apa? Agar orang-orang yang sudah tumbuh di antara mereka tumbuh dewasa. Yang dewasa dibunuh semua. Nomor 4 Anda lihat bawah itu ambatai dhahara sya'ru anatihi, yang sudah muncul sudah tumbuh bulu kemaluannya, maksudnya sudah dewasa. Paham ya? Yang sudah dewasa dibunuh semuanya. Wa man lam yakun anbat turik. Yang belum tumbuh dewasa ditinggalkan. Anak-anak berarti kan? Nah, kemudian apa? Fadaraba anaqahum fi khanadik. Kemudian langsung ditebaslah leher-leher mereka di parit-parit hufirat fi suqil Madinah, yang digali di pasar Madinah. Ditebas langsung, penggal lehernya. Walam yaqtul minan nisa ahadan siwa imra'atin wahidah. Dari kalangan wanita enggak ada pun yang dibunuh. Paham ya? Kecuali satu orang wanita, wahia Bananah ini. Ya, hafalin ya. Bananah imra'atul Hakam Al-Quradi. Bananah istrinya Hakam Al-Quradi ini. Dibunuh dia. Kenapa? Li'annaha kanat tarahat 'ala ra'si Khalid bin Suwaid, faqatalathu la'anahullah. Dikarenakan wanita tersebut Bananah, istrinya Hakam Al-Quradi ini, waktu itu pernah melemparkan batu. Ke mana? Melemparkan batu ke kepalanya Khalid bin Suwaid hingga terbunuh. Paham ya? Akhirnya dibunuh juga itu. Setelah selesai bagaimana? Perang Banu Quraidah. Wa qassama amwala Bani Quraidah 'alal muslimin. Akhirnya apa? Harta-hartanya Banu Quraidah dibagi. Dibagi untuk kaum muslimin, lirradil sahmun walil faris 100 ashum. Untuk orang yang berjalan kaki satu bagian, sedangkan untuk penunggang kuda tiga bagian. Wa qad tusyhida yaumul khandaq wa yaum Quraidah nahwal 10. Jumlah totalnya kurang lebih yang mati syahid ketika perang Khandaq dan perang Banu Quraidah, totalnya dari kalangan muslimin yang mati syahid 10 orang. Rinciannya ini enggak disebutkan nama-namanya, teman. Kalau mau lihat itu ada namanya kitab As-Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, itu bagus sekali. Paham ya? Itu biasanya disebutkan nama-namanya biasanya. Siapa? Fulan dengan sahabat yang terbunuh. Kesimpulannya perang Banu Quraidah yang menang siapa? Yang menang kaum muslimin. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.